Kisah sang Raja Ezana dari Aksum, penerang negeri Habasyah. Pada suatu waktu, di tanah tinggi yang diselimuti kabut pagi dan harum dupa kemenyan, berdirilah sebuah kerajaan yang megah bernama Aksum. Disinilah, di jantung Afrika Timur, takdir seorang anak lelaki. Ditulis dalam bintang-bintang, anak yang kelak akan menjadi jembatan antara zaman kuno dan dunia, baru yang disinari oleh ajaran cinta dan damai. Namanya adalah Ezana, pangeran dari dinasti yang agung. Penerus tahta yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhurnya yang gagah perkasa. Masa kecil Ezana, cahaya di balik istana. Ezana lahir pada awal abad keempat, saat langit Aksum masih bergemuruh oleh dewa-dewa kuno, dan ketika para raja menulis kemenangan mereka di atas batu granit dalam bahasa GS yang agung. Ia adalah putra dari Raja Ela Amida, seorang penguasa bijak yang wafat saat Ezana masih kecil. Maka sejak usia belia, Ezana dinobatkan sebagai raja muda, namun bukan tanpa bimbingan. Seorang tawanan yang datang dari negeri Syria, bernama Frumentius, menjadi pelindung, guru, sekaligus cahaya bagi sang pangeran muda. Frumentius bukanlah prajurit, bukan pula orang kaya. Ia hanyalah seorang cendekiawan muda yang selamat dari karamnya kapal di Laut Merah, kemudian dibawa ke istana dan diberi tugas mendidik sang pangeran. Namun, benih yang ia tanam bukan sekadar huruf dan angka. Ia menanam nilai kasih, keadilan dan iman. Di istana, Ezana tumbuh sebagai anak yang haus ilmu, pandai membaca bintang, peka pada bahasa, dan memiliki hasrat mendalam untuk mengerti dunia yang lebih luas dari pegunungan Aksum. Ia menyaksikan kafilah-kafilah datang dari Mesir, Yaman, Persia, bahkan Romawi, dan bertanya dalam hati, apa yang membawa mereka ke sini? Dan mengapa aku dilahirkan untuk memerintah? Masa muda sang penakluk dan pelindung. Saat menginjak usia remaja, Ezana mulai memimpin pasukan Aksum dalam berbagai kampanye militer. Ia memperluas wilayah kekuasaannya ke arah barat dan selatan, menaklukkan suku-suku pemberontak di wilayah Nubia, dan memperkuat pelabuhan Adulis yang strategis di pesisir Laut Merah. Dalam salah satu prasastinya yang terkenal, Ezana menyebut dirinya sebagai raja dari Aksum, Himyar, Raidan, dan Sabah, cermin dari kekuatan besar yang ia bangun. Namun kemenangan militer bukan satu-satunya warisannya. Di antara perang dan perjanjian, hati Ezana terus bergolak. Ia mulai merenung lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang diam-diam ditanamkan Frumentius. Ia mendengar kisah tentang Yesus dari Nazaret, tentang cinta kepada sesama, tentang kerajaan surga yang bukan dibangun oleh pedang, melainkan oleh pengampunan. Dan di suatu malam dalam keheningan istana, di bawah langit Ethiopia yang penuh bintang, Ezana memutuskan ia akan menjadi raja Kristen pertama dari Afrika Sub-Sahara, mengadopsi Kristen Fajar baru di Aksum. Keputusannya menggemparkan. Bagi banyak bangsawan dan pendeta istana, hal itu adalah guncangan spiritual. Namun Ezana dengan keyakinan yang tenang namun kokoh, meminta Frumentius untuk kembali ke Syria dan bertemu Uskup Alexandria agar dapat ditahbiskan menjadi uskup resmi bagi Aksum. Tak lama setelah itu Frumentius kembali sebagai uskup Salama, dan bersama Ezana mereka membaptis rakyat, mengganti lambang-lambang pagan dengan simbol salib, dan mendirikan gereja-gereja batu pertama di dataran tinggi. Mata uang pun diubah, dari simbol bulan dan matahari menjadi salib, menandakan peralihan dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Ezana mengirim utusan ke Kekaisaran Romawi Timur, menyatakan bahwa Ethiopia kini adalah negeri Kristen, dan mempererat hubungan diplomatik serta dagang dengan dunia luar. Ia menjadi simbol bahwa Afrika bukan hanya benua kuno, tapi juga pelopor peradaban spiritual yang agung. Akhir hidup, raja dan orang suci. Di usia senjanya, Ezana tak lagi menaklukkan negeri-negeri dengan pedang, melainkan dengan pengetahuan dan iman. Ia mendirikan pusat-pusat pendidikan, memperluas penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa GS, dan menjadikan Aksum mercusuar keimanan di benua hitam. Ia menyendiri lebih sering, merenung di antara manuskrip dan doa, namun rakyatnya tetap melihatnya sebagai raja sejati, raja yang membimbing, bukan hanya negeri, tetapi jiwa mereka. Ketika akhirnya ia wafat, pada akhir abad keempat, seluruh negeri berkabung. Para penulis batu menorehkan pujian padanya dalam aksara kuno. Gereja-gereja membunyikan lonceng. Anak-anak menyebut namanya dalam doa-doa pagi. Ia bukan hanya raja, tapi bapa iman, pemersatu tanah Habasyah, dan cahaya yang tak pernah padam di tengah badai zaman. Warisan Ezana, jejak dalam batu dan hati. Kini di kota kuno Aksum, masih berdiri pilar-pilar batu raksasa yang menjulang ke langit. Dan di antara reruntuhan itu, ukiran nama Ezana masih bisa terbaca. Raja yang memilih cinta di atas kekuasaan, iman di atas pedang. Ezana bukan hanya penguasa, tapi legenda hidup, dan dalam tiap salib yang terpahat di dinding gereja Ethiopia, namanya tetap hidup. Raja Ezana, pelindung negeri, penerang jiwa, bayang-bayang lama dan terang yang baru.
Setelah pembaptisan dan penyebaran ajaran Kristen di seluruh negeri, Raja Ezana menyadari bahwa perubahan spiritual bukanlah proses yang instan. Ia kini tidak hanya memimpin rakyat sebagai seorang penguasa duniawi, tetapi juga sebagai gembala bagi jiwa-jiwa yang dulu dibesarkan dalam kepercayaan kuno. Banyak tetua suku dan imam-imam lama mencoba melawan secara halus. Mereka menyusupkan keraguan. Mereka mempertanyakan dewa-dewa yang telah disembah nenek moyang selama ribuan tahun. Tetapi Ezana yang tak pernah bersikap kasar pada para penentangnya, memilih jalan yang lebih lembut. Ia mengundang mereka ke istana dan memberi mereka ruang untuk bertanya dan menjawab setiap keraguan mereka bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih. Dengan sabar ia menunjukkan bahwa iman yang baru bukanlah penghapus warisan lama, melainkan penyempurna cinta ilahi yang selalu ada sejak awal penciptaan. Di bawah perlindungan Ezana, Aksum menjadi salah satu kerajaan pertama yang melindungi hak kebebasan beragama, di mana para pemeluk kepercayaan lama masih diperbolehkan menjalankan ritual mereka selama tidak bertentangan dengan hukum dan kedamaian umum. Membangun kota Tuhan di bumi Habasyah. Dengan semangat baru, Raja Ezana memulai pembangunan besar-besaran. Ia memerintahkan pembangunan gereja-gereja. Pertama di dataran tinggi, bangunan batu yang kokoh menghadap timur, dihiasi ukiran salib dan pahatan para malaikat dengan sayap dari daun cemara. Gereja pertama dibangun di Aksum sendiri, tidak jauh dari istana, yang kelak dikenal sebagai Gereja Salib Suci. Ia juga memerintahkan pembuatan sekolah-sekolah, di mana anak-anak dapat belajar membaca kitab suci, sejarah dunia, filsafat Yunani, serta bahasa Ibrani dan Syria. Para biarawan dan guru didatangkan dari Mesir dan Alexandria, dan GS, bahasa kuno bangsanya, menjadi alat untuk menyampaikan hikmat dari kitab suci kepada rakyat. Ezana tak lupa memperkuat ekonomi. Ia melindungi perdagangan kemenyan dan emas, membuka pelabuhan Adulis sebagai pusat ekspor ke dunia Mediterania, dan mencetak mata uang emas yang menunjukkan salib bersinar, simbol bahwa kemakmuran dan iman dapat berjalan bersama. Perjalanan iman dan perutusan ke jauh negeri. Ezana, yang dulu memimpin pasukan ke Nubia dengan pedang dan tombak, kini mengirim utusan dan misionaris ke arah yang sama, membawa salib dan kitab Injil. Ia memulai misi perdamaian dan penginjilan, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk berbagi terang yang ia rasakan sejak mengenal Frumentius. Salah satu utusannya bahkan sampai ke Yaman, melintasi Laut Merah, berdiskusi dengan para raja Himyar dan Saba, menyampaikan ajakan damai dan memperkenalkan iman baru yang berakar dalam cinta kasih. Tidak semua menerima, tapi suara Aksum mulai menggema sebagai suara kebijaksanaan di antara bangsa-bangsa. Pertemuan dengan mimpi, penglihatan raja. Pada suatu malam di usia senjanya, Ezana bermimpi ia berdiri di puncak Gunung Simien, dikelilingi oleh cahaya terang benderang. Di hadapannya berdiri seseorang berpakaian putih, bersayap besar dan bercahaya. Makhluk itu berkata, "Wahai Raja Ezana, pelayan yang maha tinggi, engkau telah membawa terang ke tanah ini. Tapi pekerjaanmu belum selesai. Ajarkan anakmu tentang kasih seperti Frumentius mengajarimu. Jangan wariskan hanya mahkota, wariskan kebajikan." Ezana terbangun dengan tubuh gemetar, namun hati yang tenang. Ia tahu bahwa waktu tidak lama lagi akan mengambilnya dari dunia ini. Maka ia mulai mempersiapkan pewarisnya. Ia mendidik anaknya Abraha dalam nilai-nilai iman, keadilan, dan tanggung jawab. Ia menyuruh Frumentius, yang telah menjadi uskup agung, untuk membimbing sang pangeran. Ia menulis surat-surat warisan yang kelak disimpan di bawah altar gereja, berisi petua, wasiat, dan doa untuk negerinya. Akhir hidup sang raja. Di musim penghujan yang sejuk, ketika kabut menggantung rendah di atas tanah tinggi Ethiopia, Ezana jatuh sakit. Ia tak bangun dari ranjang selama beberapa hari. Namun dari kamar pribadinya, ia tetap memerintah, menyusun keputusan terakhir, dan menerima para penasihat serta imam. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Ezana meminta agar Frumentius memimpin doa di hadapan seluruh rakyat. Diiringi tangisan dan puji-pujian, Raja Ezana wafat dengan damai. Tak ada peperangan yang menyambut kepergiannya, hanya kedamaian, nyanyian kidung, dan cahaya matahari yang perlahan muncul di balik awan. Warisan yang abadi. Ezana dimakamkan di sebuah tempat suci di Aksum. Di atas makamnya didirikan gereja dan tiang granit yang tinggi. Stela Ezana bertuliskan dalam 3 bahasa, GS, Yunani, dan Saba. Prasasti itu menyebutkan bahwa ia adalah raja yang membawa kebaikan, menegakkan keadilan, dan membangun negerinya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan iman. Namanya terus dikenang sebagai raja yang menjadikan Ethiopia rumah pertama bagi kekristenan di benua Afrika, jauh sebelum Eropa mengenal salib secara utuh. Warisannya hidup dalam gereja Ortodoks Tewahedo, dalam liturgi GS, dan dalam hati rakyat Ethiopia yang menyebutnya sebagai Raja Kudus Ezana.
Raja sejati bukan yang ditakuti, melainkan yang dihormati karena keadilannya. Aku memilih jalan yang sulit, bukan menaklukkan dengan ketakutan, melainkan membebaskan dengan kasih. Aku melihat dewa-dewa lama berdiri di atas batu, bisu dan beku, tetapi aku mendengar Tuhan yang hidup berbicara dalam hatiku, mengajarkanku untuk mengampuni bahkan sebelum ditusuk. Bukan kuasa yang membuatku besar, melainkan keputusanku untuk tunduk kepada Yang Maha Tinggi. Karena dalam kerendahan hati, aku menemukan kekuatan yang tak dapat dihancurkan oleh waktu. Jika seorang raja hanya dikenang karena kemenangan dalam perang, maka ingatannya akan sirna bersama debu. Tetapi jika ia menanam iman dan keadilan di hati rakyatnya, maka namanya akan hidup selama langit, tetap memayungi bumi. Aku mewarisi pedang dari ayahku, tetapi aku memilih salib untuk membimbing bangsaku, sebab tanah yang disirami darah hanya menghasilkan dendam, tetapi tanah yang disirami kasih akan melahirkan peradaban. Ketika salib pertama kali diukir di mata uang negeriku, aku tahu bahwa itu bukan sekadar lambang, melainkan janji bahwa bangsa ini akan berdiri di atas cinta, bukan keserakahan,